iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa kafatil anbiya'i wal mursalin syuhada'i was salihin wal ulama'i al 'amilin wa ala ibadihi salihin min ahli as-samawati wal ardin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi sayyidina Rasulullah Hasan al-Asad al-Hajj Rasadi Haji Muhammad Rasadi Syekh Zawi Zaman Ajanbar Rasadi al-Hajj المشهور al-Hirid Rasadi al-Habib Kaf Rasadi al-Habib Muhammad Syukri Rasadi al-Habib Rahman Hasan al-Habshi barakatihim wa bi'ulumihim wa nafahatihim wa asrarihim الدين والدنيا والآخرة لهذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين. قال الله تعالى في كتابه العزيز قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini atas izin Allah kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di dalam musholah Nurul Jannah. Bersama-sama kita belajar ilmu pengetahuan agama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dan para pecintanya ila yaumil qiyamah. Semoga dengan salawat dan salam ini Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, satu bulan Ramadan sudah kita lewati dan ini juga sudah mendekati akhir daripada bulan Syawal. Setelah Syawal masuk Zulqa'dah,
adalah Zulqa'dah masuk Zulhijjah. Habis 1447. Tak lama lagi 1447. Inilah nak habis bulan Syawal. 24 apa malam. Kalau tak salah. 24. 24 lemari 5. Besok Zulqa'dah, Zulhijjah. Ma'asyiral hadirin, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sudah kita terima. 1 bulan Ramadan sudah kita lewati. Satu kenikmatan ini yang wajib untuk kita syukuri. Karena mensyukuri nikmat ini salah satunya dengan cara mempergunakan nikmat Allah itu dengan jalan kebaikan. Apapun itu yang kita rasakan daripada nikmat Allah, salah satu cara mensyukurinya yaitu dengan jalan kebaikan. Nikmat apapun itu yang ada sama kita. Nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Ingatnya banyak nikmat yang ada ni gunakan untuk ibadat. Karena itu tanda syukur kita kepada Allah. Karena beberapa hari yang lewat, habis lebaran inilah, ada berkunjung ke rumah sakit, tengok keluarga sakit. Maaf lah tua. Cuman cara tuanya itu lain lah. Kita ni semakin tua, nikmat umur yang kita rasakan, semakin kita ini memikirkan apa yang bakal kita bawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang tidak manfaat, hal-hal yang mendatangkan mudarat, hal-hal yang mendatangkan keburukan buat kita, kalau pacak dijauhi. Pas kelakar punya kelakar, ya umur lah 60 lebih, 5 ke pucuk sudah, belum nyampe 70. Tiap malam begadang, tidak lepas kopi sama rokok. Begadang tadi, begadang yang tidak manfaat. Ya, aku tak nyebut judulnya apa. Pokoknya begadang. Nak main gap, nak main remi, nak main apa. Maaf, kita yang belum seusia itu, rasanya itulah berat. Tambah lagi wong lanak hampir 70. Karena bawaan tadi, nikmat yang Allah anjuk tadi itu tidak digunakan di jalan. Nikmat umur, kesempatan, pakai dengan hal-hal yang melalaikan. Lemak pula kaget bangun subuh semaya, malah balik pukul 3, balik setengah 4 malam, tidur sudah wassalam mayang subuh. Nikmat, padahal nikmat Allah itu Allah anjuk buat kita tu kesempatan, tapi tidak kita manfaatkan. Misalnya taruh kelah begadang manfaat. Tidur dulu habis isyak tidur. Tangi jam 2, jam 3. Begadang lah lajulah sampai subuh. Cuman gawe baik. Itu mensyukuri nikmat. Mana nurutkan hawa nafsu ni, Pak. Di rumah katik wong, rumah katik gawe. Ada rewang pula, sudah beranyut. Menggawe-gawe yang mak itu tu tahan galau kita. Biji mata kita ni tahan. Kadang main gap, main remi, direwangi kopi, direwangi rokok, tahan. Coba begadang untuk yang lain. Begadang kita 2 rakaat bela lah. 2 rakaat baca Quran tengah malam. Oh, beratnya bukan main. Padahal sama-sama. Apa kata Habib Syukri pernah dalam salah sikap majelisnya? Kaget kita ni ditanya apa? Kaget di akhirat
ngapo kita ni rela pacak begadang untuk sesuatu hal yang tidak manfaat, tapi kita tidak mampu untuk begadang bersimpu kehadiran Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang lemak nian tak? Ada rewang kelakar, rewang cerita, rewang main. Ya, rewang tadi, ada rewang. Tambahi kopi, tambahi makanan, segala macam, tahan biji mata. Jadi kaget takutnya kita ditanya, kata Habib Syukri, ngapa saat yang demikian itu kita ni mampu untuk begadang, tetapi ngapa dalam keadaan yang lain kita tidak mampu. Jadi sama-sama menjadi renungan buat kita untuk kita mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita ni dengan cara mempergunakan nikmat itu di jalan-jalan kebaikan. Ya, jadi dipergunakan untuk hal-hal yang baik, apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melanjutkan materi pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibad. Kita masuk ke bab yang ketiga kan, makalah yang ke lewatan. Makalah yang ke-30 daripada Syekh Abi Zakaria Yahya bin Mu'ad rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fil faslun wal maqalatu salasun an Abi Zakaria Yahya ibn Mu'ad rahimahullahu ta'ala, tarkud dunya kulliha akhdul akhirati kulliha li'annahuma qad darrataini. Faman tarakaha ayid dunya kullaha akhadaha ayil akhirati kullaha. Ay faman a'rada 'anid dunya bil kulliyah ahabbul akhirata hubban katsira. Nah, qala yang ke-30 dari Syekh Abi Zakaria Yahya bin Mu'ad, meninggalkan dunia seluruhnya berarti mengambil akhirat seluruhnya. Karena dunia dan akhirat itu seperti dua istri. Ini istilahnya bahaya. Istilahnya. Jadi kata guru kami, kita ni meninggalkan dunia itu bukan kita ni tidak galak nian dengan dunia itu. Arti kata dunia itu jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Yang namanya dunia ni kan sementara, titipan. Cuman kita ni hidup di dunia. Tidak baca kita ni, karena bukan makom kita, bukan magom kita, bukan. Nak meninggalkan dunia seutuhnya tu tidak baca. Cuman jangan sampai dunia tu masuk di hati. Kalau dunia masuk di hati, sudah masuk di hati, mantap dia di dalam hati, kadang-kadang akhiratnya lepas. Tapi kalau dunia itu yang kita rasakan, yang kita ada, yang kita miliki ini, kita rasakan cuman sekedar titipan, cuman sekedar amanat dari Allah Subhanahu wa taala, esok kalau lepas dunia tidak katik rasa sakit hati. Jadi kalau rasa memiliki, hilang, sakit rasanya. Tapi kalau apa yang sudah Allah titipkan dengan kita, kita yakini bahwa itu sekedar titipan, kalaupun hilang, sudah. Nak mak mana lagi? Sering kan anak sampaikan,
Kalau rezeki itu memang bagian kita, walaupun jauh balik ke kita itulah. Tapi kalau sesuatu itu memang bukan bagian kita, walau parak, walau sudah di genggaman, walau sudah di tangan, kalau bukan bagian kita, lepas. Tak baca, lah sudah ada galau. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa kita ni memiliki dunia, tidak. Cuman dititip ibadah, apapun itu yang kita pakai, yang kita nikmati, titipan galau. Yang namanya titipan bakal diminta tanggung jawab. Jadi tidak ada sampai meresap di hati. Ya kita ni memang sayang, Pak. Punya barang sayang, punya harta sayang. Karena kita ngasuh punya kita. Kita nak belajar yang namanya ikhlas. Karena satu saat kita tidak tahu. Kalau memang Allah minta galonya nak ngapa? Nabi Ayub itu, Nabi Ayub alaihi salam, kayunya bukan main. Sampai-sampai setan minta izin, iblis minta izin sama Allah untuk nganggu Nabi Ayub. Dari yang kayu hebat, punya segala-galanya, punya peternakan, punya perkebunan, punya usaha, habis segala. Atik lagi, sabar masih. Karena Nabi Ayub tidak ngerasa memiliki, cuman merasa dititipi. Kalau yang namanya dititipi, kalau yang nitip ngembek, tidak sakit hati. Itu J.A. Agim, tukang parkir, tukang parkir di mall, tukang parkir di pinggir jalan, banyak nitip mobil ini, motor ini, banyak jagoan dia. Dia bukan punya dia. Sesaat dia ternyago. Lagi uang ngembek sudah diinjuk kan. Jadi apa yang ada sama kita ni? Tidak baca, jangan sampai masuk ke dalam hati. Karena kalau nak nuruti kata beliau ini, tinggalkan dunia seluruhnya berarti mengambil akhirat seluruhnya. Itu rasanya tak terangkat di kita. Kalaupun memang Allah unjuk hidayat buat kita, alhamdulillah. Namanya ilmu rasa. Ilmu rasa. Kita tak baca. Wong yang sudah bagian dia untuk beroleh dunia, sebanyak apapun makhluk menghalanginya, kalau itu bagian dia, tetap dia dapat. Tak baca orang nak ngalangi, karenalah bagian dia. Kita Pak, kita misal pasar, pengen beli apa kita? Di jeruk taruh. Jeruk apa yang baru yang kecil-kecil? Santang, Tangkis besar, santang. Kali namanya santang. Nyak jajar orang jual. Ini sekian. Mahal juga gitu. Iya. Cicip lah Ustaz. Jika malah nyicip ni, kaget laju kebiasaan. Mencak duku, cicip orang sikok masih. Tiruk itu mahal. Cicip lah Ustaz. Malah nyicip. Nyuruh beli ni kawan ni cak. Karena kalau lah nyicip tidak beli, malu. Dia lagi kuget. Jalan dulu belah sana. Sudah. Lewat. Tidak baca Pak. Kalau bagian dia tidak balik lagi. Kita ngasuh yang beli kan. Bagian dia. Kita yang jualan. Kita yang berdagang. Kita yang usaha. Kalau memang bagian kita sudah. Manapun makhluk ngalangi, balik ke kita tu lah. Kalau yang ini tadi mengkali bukan bagian magom kita, yang ninggalkan dunia seluruhnya.
Kita mungkin tak terturut karena kita ni wong awam. Magum kita magum lain. Cuman itu tadi, jangan sampai ngerasa dunia ni masuk di hati kita. Jadi apa yang sudah Allah karuniakan sama kita, anggaplah itu sebagai titipan. Yang namanya titipan, satu saat yang nitip nak ngembek, kita tak pacak ngalang. Bukan cuman harta benda Bapak, diri kita ni pula, nikmat yang ada kita ni, kalau Allah nak ngembek, nak apa? Nikmat yang ada di kita, nikmat panca indera kita, kalau Allah nak ngembek, tak pacak kita nolak. Nikmat mata, kabur, operasi, pacaklah nyengok dikit. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Nikmat apa lagi yang ada di kita? Nikmat rasa makanan. Semakin tua Pak, rasa-rasa makanan ni itu galau. Nak kelakar sama sikok, umur 70. Aku sama be Ustaz, makan apa be? Rasanya mak itulah. Sama itu pula. Mat dengar dikurangi. Kalau Allah nak ngambil, lah bukan punya kita. Lah bagiannya kan. Tambah lagi maaf lah umur-umur tua ni, apa namanya ni, tidak segagah dulu. Tak ada segagah dulu. Mana tadi yang gagah, katik lagi. Mana tadi yang hebat, hilang kalau. Yang dulu waktu mudanya gagahnya bukan main, ngelawannya bukan main. Malah tua, mentalnya be masih menjulak, kau nyampak juga lah tua. Ahmad ngelawannya masih Pak, ngelawan masih ngelawan. Umur 70 ngelawan masih. Temu budak muda yai ni, cik balak be lah, bangka dikit laju. Ada. Hati lagi sudah habis. Nikmat tadi. Sudah semakin ke sini semakin banyak berkurang. Kepalangan. Ada nyampaikan hadis itu. Kepalangan ingat. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi kata Rasulullah, Allah itu tidak mandang jasad kamu, Allah tidak mandang jasmani kamu, Allah tidak mandang fisik kamu, tidak. Dengan anak tadi, yang kuat, yang gagah, yang ngasuh hebat tadi, Allah tidak pandang. Karena ada masanya, ada masanya. Yang kuat tadi, mungkin batas umur 40-50, habis itu sudah tak kuat lagi, tak kuat lagi, berjalan lagi, kuatlah mundur daripada maju. Ya, kalau lah berangkat dari duduk ke tegak pegang-pegangan lah, dah berarti lah tak kuat lagi. Ya, dari duduk ke tegak pegangan, itu rasanya salah satu ciri parak lah tak kuat. Dari tegak ke duduk, nurun ke tangan dulu, baru boyok. Itu ciri-ciri tak kuat. Ciri-cirinya. Mana tadi gagah? Allah tidak mandang gagah kita. Allah tidak mandang jasmani kita, tidak. Wala ila suwarikum. Allah juga tidak mandang pakaian kita, apa yang kita pakai, apa yang kita punya. Tidak, Allah tidak mandang itu. Kita ni lah Pak, kadang masih mandang-mandang. Manusia ni lah, kadang masih mandang-mandang tu kita. Oh, si anu hebat, si anu mak ini, si anu mak ini. Kita kadang masih mandang. Tagok kelah masalah ilmu Pak, masalah ilmu, masalah tua itu ada. Anak pernah maco sikok kutipan artis yang ngomong, artis sana lupa tapi siapa.
Cuman benar omongan dia. Ana fikir-fikir dalam omongan dia. Jadi kalau seseorang itu beradab kepada sesama manusia cuman karena harta dan kekayaannya, cuman karena pangkat dan jabatannya, ingat dia beradab, hormat, dia santun, dia baik, bagus tak? Bagus. Tapi karena cuman harta kekayaan, pandangan dia tadi, pangkat dan jabatan, itu bukan ada. Karena pandangannya itu tadi. Tapi kalau dia kepada seluruh manusia tanpa dia mandang pangkat jabatan, harta kekayaan, itu baru ada. Artis ngomong, oh jiku dalam. Ngapa? Kadang kena di kita, Pak. Kadang terkena di kita. Itu nah, Cak Arya tadi. Baran. Kadang-kadang ada wong sanjo tempat kita ni, wong berado. Wong berado, taruh kalau wong hebat. Sanjo tempat kita. Metu kalau makan. Jatuhilah itu. Wah, aku senang nian kalau kamu tuh makan. Yang sanjo tadi, wong berado. Besarlah. Oh, betul ke? Betul ke minuman ini gas betul ke? Bukannya gas melon tuh bukan, minuman gas. Gas meledak kayak. Minuman betul ke? Tuh kalau pempek jatuh gitu. Habis sih, aku tuh senang nih kalau kamu makan. Ya, tak? Ya wong berado. Men kita wong saro nih, Pak. Kue gelok jadilah. Tidak sim. Kita anak sim. Habis si pulau sanjo. Nah, kita yang masih mandang, Allah tidak. Kita kadang masih mandang. Assalamualaikum, no. Sanjo pulau setuwe. Mulai. Sanjo pulau setuwe. Banyak pulau rombongan. 2 beranak, 4 beranak datang kalau. Sudah. Kadang kita, Pak. Kalimat artis itu sampai hari ini anak ingat. Itu kadang ketemu di kita buat jadi introspeksi. Ketemu ke sama hadis tadi. Ya Allah tidak mandang, Allah tidak. Sama beal dengan Allah sama baik. Dalam pandangan Allah itu sama baik. Allah tidak mandang fisik, Allah tidak mandang jasad, Allah tidak mandang jasmani. Allah tidak mandang apa yang kita pakai, apa yang kita punya. Tidak nak lebaran tadi. Karena berapa kali ngawakkan hadis ini. Jangan sampai apa, Pak? Jangan sampai menjadi rasa minder. Karena kadang anak ceramah agak-agak di perkampungan. Tidak pula nak pakai baju yang bagus. Tidak pula nak pakai baju yang indah. Tidak, bukan itu pandangan Allah itu bukan. Lebaran nak pakai baju baru, indah. Bukan itu yang jadi pandangan Allah, bukan. Jangan kita kecil hati, sama baik. Oh ya Allah, aku nih lebaran 3 tahun nih baju inilah, terus mayang hari-hari. Tidak jadi masalah kalau kita kati, apa nak dipaksa? Apa yang nak kita paksa? Kalau kita maco sejarah Sayyidina Hasan Hussein itu, oh rasa tenangis, Pak. Kita malam hari-hari. Berapa hari nak menjelang lebaran ngomong sama ibunya, ada tak Bu kamu nih baju hari-hari? Baju lebaran. Ngomong sama Siti Fatimah. Kaget kata Siti Fatimah. Baju kamu tuh lagi dijahit. Padahal tak kati. Tidak kati. Ya cara budak kan. Oh mau cerita inilah ada baju. Sampailah bapak malam hari ayo itu ditanya lagi sama Siti Fatimah oleh Sayyidina Hasan Hussein. Sudah lembut baju kami.
Nanya baju tadi. Wong tua mana yang tak sedih, Pak? Dengar anaknya bertanya model mak itu. Tak acak jawab Siti Fatimah. Nangis be. Tak lama dari situ Bapak, ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum. Jawab Waalaikumsalam. Siapa? Ada titipan. Baru dibuka ilawu. Ada titipan baju 2 ekor untuk Sayyidina Hasan sama Husain. Pas giliran nak ditanya dari siapa, katik lagi wong. Laporlah sama Nabi Muhammad. Bah, Siti Fatimah nanya. Tadi ada orang ngantar baju, tapi tak tahu siapa. Kau tahu tak kata Rasulullah? Ngantar baju tadi tu Jibril. Menjuk sentuk Sayyidina Hasan Husain baju dari surga sana untuk hari raya. Wah, ya lah hebat. Katik jualannya, foto katik. Katik baju itu katik. Katik bahasa Kuto, bahasa 16 katik baju itu. No. Tambah lagi aden mat. Tidak jual nian baju itu. Jadi Allah tidak, jangan sedih, jangan sedih. Hendak katik sudah. Mana yang ada be? Allah tak ada mandang, Allah tidak mandang. Jangan kita jadi kecil hati. Lah bagian kita kalau. Kalaupun memang Bapak hadirin sekalian, dunia ini itulah adilnya Allah. Dunia misal tidak dapat bagian dunia, masih ada akhirat. Masih ada akhirat. Itulah yang bakal kita harap. Jadi yang Allah tidak mandang jasad, Allah tidak mandang apa yang kita pakai, apa yang kita punya. Tapi kadang kita masih Pak mandang. Kadang kita ni masih mandang-mandang hal itu. Itu anak contoh kenari ayo tadi. Karena kebanyakan. Dan anak juga menasehati diri anak. Kalaupun memang terjadi, anak minta maaf, minta ampun sama Allah. Sedikit-sedikit nak diubah cara pandang kita. Dengan wong yang maaf, yang lebih tua, dengan wong berilmu, ada cara-caranya. Tapi hal itu tidak nutup kita beradab dengan wong lain, tidak. Tidak, kita tetap sama-sama beradab juga. Tetap dijaga, hormat juga, tetap baik juga. Kalau seandainya adab itu cuma untuk wong berduit, untuk pejabat, itu bukan adab, uji artis itu tadi. Uji ke dalam kata-kata dia. Untuk kita juga baca dipakai. Balik ke cerita hadis tadi, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak mandang jasmani, Allah tidak mandang jasad, Allah tidak mandang apa yang kamu pakai, apa yang kamu punya, walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi yang Allah pandang hati-hati kamu. Hati yang mana? Kata ulama, hati yang senantiasa syukur atas nikmat Allah, hati yang senantiasa bersabar atas ujian dari Allah. Tinggal kita inilah nyalan. Mak mana cara syukur, mak mana cara kita bersabar daripada apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian itu yang pertama tadi. Tinggalkan dunia seluruhnya berarti mengambil akhirat seluruhnya. Itu bagian mereka-mereka yang sudah Allah tentukan magom mereka yang hebat-hebat. Untuk kita tetap jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati kita. Kemudian, ini maksudnya. Kan siapa yang mencintai dunia secara seluruhnya, cinta dunia. Kalau hidup di dunia ini, ya sekedarnya baik untuk kita. Lebih alhamdulillah, ya cukup alhamdulillah. Tapi kalau sampai dunia itu masuk ke dalam hati kita dan sampai kita mencintai dunia, itu yang bahaya. Yang bahaya itu cinta dunia. Hubbud dunya ra'si kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu kepala pangkal segala kejahatan. Cinta dunia.
Di dunia ni tidak lama kita nunggunya, tidak lama. Apapun yang ada sama kita bakal diminta kalau tanggung jawab. Apapun yang ada, kita nah punya barang. Apa barang kita? Tas. Tas ini ditanya, boleh dari mana? Beli dari duit mana? Mulai ditanya, sikok barang Pak. Bahkan kalau pernah dengar riwayat, wong yang punya kapak sikok, ya, kalau ada riwayat kita tentang masalah hisab ini, dihitung ditanya, kapak sikok tuh sekian puluh tahun pertanyaan kapak. Jadi maaf Bapak, kepalangan itu kan. Kalau misal punya barang di rumah yang kira-kira tidak terpakai, kira-kira tidak manfaat lagi buat kita, dua alternatifnya, tunjuk ke orang lain kalau orang itu galak, atau buang ke. Ya, kadang kita ni nyimpen barang-barang yang tidak manfaat buat kita, tidak katik manfaatnya. Ada nian Pak yang hobi, tinggalnya barang sekecil apapun dia simpen. Itu masuk juga HP kemarin, ada penyakitnya memang. Nyimpen botol-botol bekas, plastik-plastik bekas, padahal dia tidak pakai. Nyimpen baik cuma. Nyimpen untuk apa coba? Nyimpen barang-barang itu. Plastik bekas Pak. Berapa hari yang lewat, hari ayo lagi sanjo tempat wongnya belum ada, pakai ke depan rumahnya, wongnya belum balik. Di depan rumah wong itu ada kardus bekas sama plastik. Karena wong yang molong nih tadi, wong Jojo nanya dulu, dijingoknya mobil nih, dengarnya hidup, suaranya diketok. Pak, itu boleh tak dimbek kardus tadi? Nih kami, bukan punya kami, punya wong. Cuman rasanya dia tuh naruh di tempat sampah. Di tempat sampah itu berarti nak dibuang. Logikanya itu kan. Jadi rasanya cak itu Bu, ibu-ibu. Kalau memang di tempat sampah itu berarti nak dibuang. Aku mintanya kaget kamu sampai ke, jadi sampai ke sama yang punya rumah. Memang nak sanjo ke situ. Raya tadi. Memang artinya alhamdulillah nak dibuang nian, ya taruh tempat sampah. Senangnya bukan main Pak wong tadi. Boleh kardus bekas tadi. Senangnya bukan main. Itu anak jadi perhatian sekarang ini, ada wong-wong yang hobi kumpulkan barang-barang tapi tidak diapa-apa. Tidak katik manfaat. Untuk apa coba? Barang tuh misal maaf, baju, sewet, kan ada putarannya. Inilah sekian tahun, lah jarang dipakai, tempel sana, unjuk ke situ, unjuk ke sini. Yang kita masih pakai. Yang tidak lagi, cari tempat yang kira-kira baca dia nampungnya. Mendak baca juga buat lap, yang jadi manfaat. Cuman Bapak, kata guru kami, kalau baju, sewet, celana nak dibuat lap, gunting dulu. Paham ya? Jangan dia berbentuk. Habib Muhammad bin Masyur Al-Hirid, kalau nak dibuat lap baju kita, baju bekas, buruk, lakoyak, walaupun lakoyak, gunting dulu. Jangan dia berbentuk. Sewet, buruk nian sudah, dibuat telesan lagi, tak pantas lagi, saking buruknya. Buat lap tetak dulu, baru buat lap. Celana, mak itu juga. Tuh. Jadi
barang-barang yang ada sama kita ni, daripada kaget memperpanjang hisapnya, itu tadi tunjuk ke wong kalau dia galak, buang ke kalau tak katik lagi yang nampung ni. Mungkin ada yang manfaat buat wong lain. Jangan banyak gino nyimpen barang-barang bekas tu, jangan banyak gino. Lagi dihisap kalau manfaat tidak buat kita. Baju lah kecil, baju lah koyak, mengkali kita tak terpakai lagi. Untuk apa juga gobok itu? Tewet banyak. Untuk apa lama-lama menyimpan? Makinnya jarang. Ini sudah lama ini. Lah 15 tahun saya wet. Dari anak pengantin, misal. Tidaklah sudah umur 15, umur sekian tahun, 14 tahun. Artilah belasan tahun. Saya wet ni masuk terus, Pak. Ini ngenjuk, ini ngenjuk. Yang ini baru yang dipakai. Mulai lempar sana, ngenjuk sini. Di satu pik dulu. Siapa nak saya wet, datang ke rumah. Siapa nak saya wet? Cuman ngenjuk yang pacak dinjuk baik. Ada wong-wong cuman sekian itu, tak ada seluruh wong nak dinjuk habis lah je saya wet di rumah. Ada? Yang pacak dinjuk habis sudah kata habis. Jadi dunia tidak masuk dalam hati dan tidak menjadikan cinta dunia. Cuman kita ni ngerasa dititipi, bukan ngerasa memiliki. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Berapa menit? Rupanya ingat anan. 41 menit. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi sekali lagi ingat apa yang disampaikan oleh Nabi tadi. Allah tidak mandang jasmani kita. Allah tidak mandang apa yang kita punya, apa yang kita pakai, tetapi yang menjadi pandangan Allah, apa yang hati-hati kita yang senantiasa syukur kepada Allah kalau boleh nikmat, dan bersabar kalau boleh ujian dari Allah. Ingat Bapak hadirin sekalian, kita manusia awam ini jangan sampai menjadikan kita putus dari rahmat Allah. Artinya apa? Kita nyingok wong hebat, wong berilmu. Jangan menjadikan kita ni, sudahlah, biarlah aku ni biasa bela ibadat sekedar. Jangan jadi mak itu. Malahan kita justru yang wong awam, wong biasa ni menjadi pemicu semangat kita untuk ibadat. Wong nyingok kiai, nyingok habaib, nyingok ustaz hebat-hebat, langsung kita jadi jangan. Tetap kita rahmat Allah tu kita harapkan. Tetap kita harapkan rahmat Allah. Jangan sampai kita nilai pula lain, wong tu bersih, wong tu sama baik. Sama baik. Jangan sampai kita putus dari rahmat Allah. Tetap optimis Allah tidak mandang seseorang itu kecuali dia bertakwa kepada Allah. Yang bertakwa kepada Allah itu bukan harus ustadz, bukan harus kiai, kita wong awam pun harus bertakwa. Karena sama kita ni di mata Allah Subhanahu wa taala kecuali nilai takwa. Dan takwa itu ma'asyiral hadirin tidak cuma ditampakkan di tampilan luaridah. Tak mana kita walaupun kita ni wong awam, tinggal di kampung, tinggal di pelosok, siapa yang tahu satu saat malam-malam kita nangis di hadapan Allah. Kita meratapi kesalahan-kesalahan kita. Mungkin di dunia kita tak dianggap, tapi di akhirat Allah lebih tahu kondisi kita. Berapa puluh tahun yang lalu kuburan di Talang Kerikil dibongkar Pak, wong betina 30 tahun lebih lah di jiwa kubur dibongkar, masih utuh kalau kain kafannya wangi pula. Ditanya masalah keadaan dia waktu hidup, tidak pula yang hebat-hebat mak mana terkenal hebat, tidak. Wongnya biasa baik, wong betina.
Sari-sari ke pasar, alik masak, bawa siana. Cuman Allah tampakkan waktu itu. Waktu dibongkar kuburannya tadi 30 tahun lebih. Wong betino biasa, katik wong kenal kecuali keluarga dia. Tapi Allah nunjuk kemuliaan dengan dia. Bukan cuman utuh jasadnya tapi wangi kain kafan. Jadi tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah. Siapa yang tahu, mungkin malam-malam kita ibadat, kita ngaji, kita nangis di hadapan Allah. Di Allah Subhanahu wa taala Maha kasih sayang. Yakinlah apa yang Allah berikan kepada kita itu, apalagi Allah berikan kita nikmat untuk beribadah, itu rasa sayang Allah dengan kita, jangan kita sia-sia. Tambah lagi hidup kita ni tak lama lagi pucuk dunia. Ya, jangan. Memang rasa penyesalan kita banyak salah dulu memang ada, tapi rasa sesal kita, taubat kita kalau diterima oleh Allah itu bertuahnya bukan main. No, nangis kita malam-malam, ya Allah dulu kita ni banyak salah, ya Allah dulu kita ni banyak dosa. Taubat kita diterima Bapak, ya Allah alangkah bertuah nasib. Tinggal kita ni lah galak apa tidak memanfaatkan nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Bapak hadirin sekalian, sama-sama kita belajar menjadi hamba Allah yang lebih baik. Walaupun kita hidup di dunia, bukan berarti kita harus cinta kepada dunia, dan kita ingatkan diri kita bahwa dunia ini apa yang kita punya seluruhnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sekalian akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah untuk istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, minta maaf kalau ada salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun. Wal afu minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim wa billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin wa yafqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila tariqil mustaqim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.